ali Muhammad. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin wa afdalin nabiyyin. Tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين أصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah perkenankan kita untuk menghadiri acara Arba'in Abi Abdillah al-Husain alaihi salam. Setelah dari awal Muharram kita adakan acara sambil menjelang Ashura, dan kemudian sampai Arba'in pun tetap kita sedang mengenang Abi Abdillah al-Husain alaihi salam. Mengenang peristiwa Karbala di hari Ashura-nya maupun hari Arba'innya adalah satu kelaziman dan keharusan. Karena Abi Abdillah beliau bangkit demi untuk memperjuangkan kebenaran. Beliau korbankan semua yang beliau miliki demi untuk menjaga Islam agar tetap Islam utuh, Islam yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena revolusi yang beliau lakukan di padang Karbala hanya murni untuk Allah, dengan arti ikhlas yang sebenar-benarnya. Karena para a'immah sebagaimana mereka putus para Rasulul A'lam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang mereka lakukan semua hanya untuk Allah, dan semua yang untuk Allah akan kekal abadi dan tidak pernah akan mampu siapapun untuk menyingkirkan atau melupakannya. Di Karbala kita akan bisa menemukan bagaimana kesetiaan mutlak kepada agama Allah, sehingga di peristiwa Karbala seorang ayah, seorang anak, pemuda, tua, wanita, semua menampakkan kesetiaan mereka terhadap agama, dan mereka berkorban demi untuk agama. Karena itu, selagi di dunia ini masih terjadi perselisihan antara hak dan batil, maka peristiwa Karbala harus tetap hadir di tengah-tengah kita. Karena contoh terindah telah beliau tampilkan bagaimana mempertahankan hak apapun kondisinya, bagaimana berkorban untuk hak apapun yang harus kita korbankan. Karena itu, selagi di sana masih ada perselisihan antara hak dan batil, maka Karbala harus selalu diingat dengan semua apa yang terjadi di padang Karbala. Karena beliau Abu Abdillah al-Husain alaihissalam, beliau adalah sosok sebagai simbol tauladan mengenai kemuliaan, kebebasan, keberanian, kepahlawanan, yang melihat semua murah yang mahal hanyalah al-haq. Semua itu nampak contoh pada Abi Abdillah dan siapa yang bersama beliau di padang Karbala. Karena itu yang mendambakan kebenaran, yang ingin mempraktekkan bagaimana hidup bebas merdeka, bagaimana ingin hidup dengan kemuliaan,
bagaimana ingin hidup dengan meletakkan Islam di atasnya, maka Abi Abdillah sebagai contoh yang pasti yang harus kita ikuti. Karena itu, karena yang terjadi di Karbala bukan hanya perseteruan antara kekuatan kebaikan melawan kekuatan kejahatan, tidak. Tapi dalam Karbala itu sebenarnya adalah di sana perseteruan antara hakikat yang dibawa oleh para anbiya dan diakhiri oleh Sayyidul Wujud Muhammad dengan apa manusia-manusia yang ingin merombak kebenaran, manusia-manusia yang ingin menjadikan agama Islam sesuai kehendak mereka. Beliau bangkit untuk mengembalikan semua itu. Karena itu kemudian perselisihan antara Islam dengan seluruh keindahannya melawan jahiliyah dengan semua kebejatan dan kerusakannya. Abi Abdillah tampil di sana untuk menampakkan ke dunia apa arti al-Islam, memperbaiki, dan apa al-ifsad yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk menjelekkan segala sesuatu. Karena itu kita dalam hari-hari Asyura selalu membicarakan kenapa, apa sebab-sebab beliau harus bangkit. Kemudian banyak hal-hal sebab-sebab yang menampakkan. Pernah kita kaji innama kharajtu li talabil islah li ummati jadi dan semuanya. Tapi ada dua hal yang prinsip. Beliau bangkit karena umat telah menyimpang dari Islam yang sebenarnya. Kedua, beliau bangkit karena pemerintahan saat itu yang harusnya mengajak manusia menjadi tempat dan wadah untuk mengantarkan manusia kepada Allah, untuk mewujudkan arti keadilan yang merata, mereka malah dijadikan pemerintahan sebagai milik keluarga ahli waris sehingga menjadi sesuap mereka. Beliau bangkit untuk itu, dan selagi dua masalah ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka tetap Karbala harus tetap diingat. Dan hari ini kita memperingati hari Arba'in. Mudah-mudahan tahun depan kita memperingati Arba'in di padang Karbala dengan jutaan manusia berjalan kaki menuju Abi Abdillah. Hari ini mengenang hari 40 Abi Abdillah al-Husain. Mungkin kita bertanya, Ar-Rasulul A'zam dan para a'imah yang lain, mereka telah melakukan para a'imah yang telah gugur setelah Husain dan sebelum Husain Al-Imam Al-Hasan Al-Mustafa. Mungkin kita bertanya, kenapa di padang Maksudin yang lain tidak ada peringatan ziarah Arba'in? Kenapa kemudian cuma Abi Abdillah al-Husain? Sementara semua mereka adalah bangkit dengan semua kemampuan mereka, dengan semua pengorbanan mereka demi menjaga Islam. Tetapi kemudian yang ditekankan, bahkan oleh para a'imah juga ditekankan ziarah Arba'in. Kalau kita melihat riwayat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Askari ketika membicarakan salah satu sifat kaum mukminin adalah ziaratul Arba'in, ditekankan. Kenapa? Karena memang semua harus selalu diingat hari syahadat mereka, tapi hari Arba'in cuma untuk Abi Abdillah, karena yang terjadi kepada Abi Abdillah melebihi semua yang terjadi kepada semua yang gugur di dalam Allah. Dengan pembantaian yang semacam itu, gak cukup dibantai, gak cukup dibunuh, dipisah kepala dengan jasadnya, gak cukup dipisah kepala dengan jasad suci itu diinjak-injak oleh kuda, gak cukup dengan itu para wanitanya ditawan. Karena itu tidak ada musibah sebesar musibah Abi Abdillah. Karena itu hari Arba'in hanya milik Abi Abdillah untuk mengenang kebesaran apa perjuangan dan pengorbanan yang telah beliau berikan. Dan setiap kita mengenang Abi Abdillah, pasti kita akan mengenang Sayyidul Wujud Zahra dan para a'imah semuanya, dan bil khusus pada imam zaman kita Ajjalallahu Farajahu Syarif. Dan kita sampaikan takziah kita kepada imam zaman kita di hari Arba'in. Kita mengenang hari Arba'in Abi Abdillah. Karena tidak ada musibah sebesar musibah Abi Abdillah. Katanya waktu Jibril datang memberitahu pada Rasulullah apa yang terjadi kepada putranya Al-Imam Husain, Jibril berkata sambil menunjuk kepada Al-Imam Husain masih kecil, Jibril berkata,
ini putramu ini, artinya cucumu ini akan mendapatkan musibah yang seluruh musibah apapun akan menjadi kecil dibanding musibah. Kan kita baca dalam doa Az-Zura Jallat wa 'azumat fis samawati wa fil ardh. Musibah engkau wahai Abi Abdillah sesuatu yang paling dahsyat, penghuni langit dan semua bumi melihat kebesaran dan apa yang terjadi pada Abi Abdillah. Karena itu Al-Imam Al-Hasan akhir-akhir hayatnya beliau mengatakan la yaum ka yaumika ya Abi Abdillah, tidak ada hari seperti harimu wahai Abi Abdillah. Karena itu kemudian ziarah Arba'in khusus kepada untuk Sayyidi Syuhada Abi Abdillah Al-Husain. Arba'in, apa ceritanya? Arba'in 40 hari Abi Abdillah. Dalam riwayat-riwayat disebutkan saat Al-Imam, saat hari persis hari 40 itu saat dikembalikan kepala suci imam kepada jasad beliau. Dalam riwayat bahwa saat mereka akan dikembalikan dari Damaskus, dari Syam, karena proyek Yazid, manusia terkutuk ini gagal. Yazid yang ingin menjatuhkan, membasmi keluarga Rasulullah dengan cara keji dia di Karbala. Kemudian dengan membawa wanita-wanita tawanan dipertontonkan. Kemudian beliau melakukan sewenang-wenangnya. Nanti di akhir kita akan bicarakan berkaitan dengan Sajjad dan Sayyidah Zainab. Tetapi setelah melihat bahwa semuanya berubah, saat mereka disuruh kembali, antarkan kembali ke Madinah. Dalam riwayat itu saat mereka rombongan para tawanan yang dikawal oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin dan Sayyidah Zainab, ketika mereka sampai di Karbala, itu persis hari ke-40 peristiwa Karbala yang terjadi 20 Safar. Dan diriwayatkan di saat itu ketika mereka sampai di situ, mereka telah didahului oleh sahabat Rasul Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Beliau dengan Atiyah budanya telah sampai berziarah di hari persis 40 hari 20 Safar. Saat sampai di tempat itu, kemudian beliau Sajjad berkata ketika beliau sampai, Imam Sajjad berkata, Jabir, apakah ini Jabir bin Abdillah? Kata Jabir, aku benar wahai cucu Rasulullah, aku datang untuk berziarah ke makam ayahku. Kemudian Imam Sajjad berkata, di sini dibantai ayahku dan saudara-saudaraku, di sini dibantai keponakanku, di sini dibantai para pecinta ayahku, di sini dibakar kemah-kemah para wanita. Tiba-tiba kemudian Zainab turun dari ontanya. Beliau kemudian mendekati Busara Al-Husain sambil teriak, oh saudaraku, wah Husainah, wahai kekasih Rasulullah. Sampai kemudian beliau teriak-teriak sampai beliau pingsan akhirnya. Sehingga Imam Sajjad berkata pada wanita-wanita lain, ambilkan air dan berikan wajahnya Zainab supaya dia bangun dari pingsannya. Itu peristiwa saat mereka kembali mengembalikan kepala suci itu adalah peristiwa itu terjadi persis dalam 20 Safar. Walaupun sebagian buku mungkin menolak karena nggak mungkin secepatnya akan sampai, tapi riwayat-riwayat yang kuat pasti. Tapi karena beda, saat tawanan ini dibawa dari Karbala ke Kufah, dari Kufah ke Damaskus, memang perlu waktu yang lama karena mereka dijalankan bukan jalan yang biasa. Sengaja mereka dijalankan di tempat-tempat agar jauh, agar lebih tersiksa. Tapi saat kembali, mereka dikembalikan dengan jalur yang paling cepat sehingga mereka sampai persis di padang Karbala hari 20, yaitu Arba'in semacam ini. Dan tidak ada di dunia perkumpulan atas nama agama sebanyak apa yang kumpul di Arba'in di Karbala. Jutaan manusia berjalan kaki, jutaan manusia cuma menuju kepada Abi Abdillah, yang tua, yang muda, bahkan anak-anak, semua berjalan kaki menuju ke pusara Abi Abdillah. Satu tujuannya untuk sampai kepada Abi Abdillah. Dan ziarah Arba'in itu adalah sebagai pertama, sebagai ingin menampakkan al-wala, kesetiaan kepada Husain, dan bersumpah bahwa tetap akan berjalan kepada khat atau jalan Abi Abdillah dan Husain.
untuk menguatkan kepada dunia bahwa kami pecinta Al-Husain tetap akan berjalan sebagaimana Al-Husain berjalan untuk menegakkan kebenaran. Kedua, ziarah Arba'in dengan jutaan umat manusia ini sebagai teriakan untuk setiap orang yang zalim bahwa pecinta Al-Husain anti kezaliman dan siap memerangi kezaliman dan membela yang mazlum siapapun mereka dan dimanapun. Kalau hari-hari ini kita melihat paling mazlum adalah Palestina, maka pecinta Abi Abdillah, mereka yang memiliki hari Arba'in Abi Abdillah, mereka pasti akan membela manusia-manusia yang mazlum, siapapun mereka itu tetap akan dibela karena inilah jalan Abi Abdillah. Dan tidak ada kekuatan apapun di dunia untuk mampu membendung ini. Tetap setiap tahun akan lebih besar, setiap tahun akan lebih banyak. Ini adalah salah satu kebesaran revolusi Karbala. Karena beliau lakukan untuk Allah, maka kekal selamanya akan ada dan tetap akan dikenang. Dulu orang ziarah ke Abi Abdillah dengan segala macam cara ingin menjauhkan umat ini. Bahkan di zaman Mutawakkil yang ziarah 10 orang, 1 harus dibunuh. Ketika mereka berziarah, ketika giliran mau dibunuh, semua 10 teriak, jangan dia, biar saya. Jangan dia, biar saya. Dan akhirnya mereka harus dibatalkan ini karena orang berlomba untuk mati demi Abi Abdillah. Bahkan disebutkan setelah itu kemudian diberi lagi undang-undang oleh Mutawakkil yang ziarah harus bayar 1000 dirham dinar. Jadi dekat menuju mendekati pusara itu, mendekati Adaba itu ada pos-pos dari mereka yang kalau mau masuk harus bayar. Sejarah pernah menulis begini, saat mereka ada 5-6 orang di pos menunggu siapa yang datang bayar, tiba-tiba mereka melihat ada orang dari jauh, seorang wanita tua dengan baju apa adanya. Wanita itu jalan, mereka sedang bertawa apa yang dibawa orang tua ini. Pasti dia akan memiliki sesuatu, bentak saja suruh keluar. Orang tua itu mendekat, kemudian sebelum dia berbicara, orang 5 ini berkata pada penjaga, kamu tahu apa harusnya kamu lakukan? Kamu mau kemana? Aku mau berziarah kepada cucu Rasulullah. Kamu harus tahu apa yang dilakukan untuk ziarah, membayar 1000 dirham. Dia bilang, iya, aku telah bawa 1000 dirham. Bertahun-tahun aku kurangi makanku dan membeli pakaian karena aku mengumpulkan uang aku supaya sampai kepada putra Fatimah Zahra. Wanita itu bayar 1000. Setelah membayar, wanita itu masuk. Orang-orang itu sudah ketawa diterima. Kemudian orang tua itu masuk, tidak sampai berapa menit, 5 menit sudah kembali lagi wanita itu. Orang-orang yang menjaga itu heran, kamu bertahun-tahun mengurangi makanmu, mengurangi kamu beli baju segala macam, kamu mengumpulkan uang untuk mampu berziarah. Kenapa setelah kamu berziarah begitu cepat? Kata wanita itu, demi Allah, aku cuma ingin sampai ke pusara Abi Abdillah putra Fatimah. Dan aku cuma ingin berkata kepadanya, wahai Aba Abdillah Husain, kelak di hari kiamat jangan lupakan aku, panggil aku dengan ibumu Fatimah dan bagiku cukup itu. Dan sekarang ini yang terjadi, jutaan manusia berjalan dan tidak ada yang mampu sama sekali siapapun ingin membentuk. Orang ada umur 99 tahun jalan, ada wanita, ada orang lelaki, ada anak-anak, semua. Bahkan pernah terjadi ada seorang anak berumur 8 atau 9 tahun jalan dengan semangat anak-anak itu jalan. Ada salah seorang dari pejalan kaki juga dari Libanon sana melihat kegagahan anak ini jalan, dipanggil duduk di mauqif. Setelah bertanya kenalan dari mana segala macam, orang itu bertanya, anakku umurmu berapa sekarang? Dia bilang aku 8 atau 9 tahun. Terus 9 tahun maaf. 9 tahun kamu tapi semangat jalan. Sudah berapa kali kamu jalan? Kata anak itu, ini yang ke-10. Orang itu teriak, umurmu baru 9. Kenapa kamu sudah sampai 10 kali ziarah Abi Abdillah? Kata anak itu, waktu yang pertama aku masih janin dalam perut ibuku, telah diajak menuju Abi Abdillah.
Ziarah Arba'in. Bahkan salah satu majalah independen di London menyebutkan beberapa tahun yang lalu, tidak ada perkumpulan atas nama agama sedunia yang melebihi besarnya jumlahnya seperti Arba'in di Karbala saat mengenang Abi Abdillah al-Husain. Karena itu Al-Imam Husain akan tetap hidup. Mereka mampu mungkin membunuh jasadnya, tapi Al-Husain sebagai mabda, Al-Husain sebagai yang harus dipandang, Al-Husain sebagai pelopor dan sebagai contoh tetap hidup. Karena itu mereka berkata, kadzabal mautu fal Husainu mukhalladu. Oh, Husain tetap, dia akan tetap ada. Memang kalau kita melihat nas Quran, semua syuhada hidup di sisi Allah. Kita menganggap orang mati syahid mati saja enggak boleh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Apalagi kalau ini adalah sayyidus syuhada Abi Abdillah al-Husain. Dia tetap masih ada, tetap akan memperbaiki manusia ini sebagaimana saat beliau keluar ingin memperbaiki umat ini. Tetap, karena ini majlis-majlis Abi Abdillah, ziarah untuk Abi Abdillah, semua itu merubah jiwa, merubah orang menjadi lebih Islam, mendapatkan kebaikan, akan memperbaiki Islam mereka, menguatkan iman mereka, akan mendorong mereka Abi Abdillah, kaum mukminin untuk lebih berani, lebih mau berkorban demi membela al-haq. Dan selalu beliau akan menampakkan yang terindah. Karena itu selagi Quran masih dibaca, pasti Al-Husain masih akan diingat. Selagi pergolakan antara hak dan batil masih ada, maka Al-Husain tetap akan diingat sebagai contoh dan simbol semua keberanian. Abi Abdillah al-Husain. Saat kita membicarakan hari 40 atau 40, ada dua sosok manusia agung yang tidak bisa dilupakan saat membicarakan hari Arba'in. Bahkan mulai hari Asyura, mulai Muharram, mulai peristiwa Asyura, apalagi di Arba'in, dua sosok manusia agung ini selalu yang akan disebut di setiap mimbar, di setiap tulisan. Karena kedua manusia ini yang punya peran paling besar setelah peristiwa Karbala. Mereka berdua ini yang memikul, yang menjaga, yang mengenalkan umat apa peristiwa Karbala ini. Mereka berdua itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dan Sayyidah Zainab salawatullahi alaihi jami'an. Mereka berdua selalu mereka yang menjaga peristiwa Karbala. Dan semua proyek Yazid gagal, dan yang menggagalkan kedua orang manusia ada. Al-Imam As-Sajjad salamullahi alaihi, beliau menjaga Karbala. Kalau tanpa ada Al-Imam As-Sajjad dan ada Sayyidah Zainab, peristiwa Karbala akan diputar balikkan. Tapi mereka berdua yang menjaga. Jadi kalau kita selalu mengenal Al-Islam Muhammadiyul Hudud Husainiyul Baqa, Islam ini Nabi Muhammad yang membawa, beliau menerima wahyu semuanya, tapi yang menjaga Islam ini adalah Al-Husain. Sesuai dengan sabda beliau, Husainun minni wa ana min Husain. Kalau Islam ini dijaga kelanggengannya oleh Abi Abdillah al-Husain dengan peristiwa Karbala, maka peristiwa Karbala itu yang memulai Al-Husain, yang menjalankan Al-Husain, tapi yang menjaga sampai tetap ada adalah Sajjadiyah dan Zainabiyah, yaitu Al-Imam As-Sajjad dan Sayyidah Zainab. Mereka berdua. Karena itu kalau kita membicarakan karena peran mereka yang akan jadi semua proyek diinginkan oleh Yazid batal. Coba kita melihat sejarah saat mereka telah sampai di awal Safar. Ini ketika kita mengenang Abi Abdillah dengan tawanan-tawanan. Ya Allah, apa yang terjadi pada Abi Abdillah memang pernah terjadi dan tidak akan terjadi sepanjang kehidupan kekejaman yang beliau terima. Semacam itu. Saat peristiwa Karbala selesai belum selesai, Abi Abdillah selesai gugur, tetapi ada pada Sayyidah Zainab dan Imam Sajjad.
Mereka dipermalukan sepanjang perjalanan, mulai dari Kufah, dari semuanya. Tapi dua manusia ini yang menjaga peristiwa Karbala. Selain menjaga anak-anak yang tawanan dan semuanya, tapi misi Karbala, tujuan kebangkitan Al-Imam Husain mereka jaga. Dan akhirnya sampai pada kita karena mereka. Dan mereka kan ingin menjatuhkan, mempermalukan keluarga ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Sajjad dan Sayyidah Zainab memutarbalikkan semua fakta. Ibn Ziyad waktu dan juga Yazid ketika mereka memukul-mukul kepala suci Abi Abdillah di hadapan Sayyidah Zainab, ini mengejek Sayyidah Zainab, lihatlah apa yang Allah telah lakukan kepada saudaramu. Sayyidah Zainab dengan ketegasan dan mengatakan, wallahi ma ra'aitu illa jadilah. Aku tidak melihat kecuali keindahan. Dan kata-kata ini cukup merubah situasi. Yang mendengarkan saat itu sudah berubah karena ingin menampakkan bahwa semua yang terjadi demi kebenaran, demi kalimat hak, demi menyanjung kebenaran dan berkorban untuk kebenaran apapun, semua itu indah. Ma ra'aitu illa jadilah. Sayyidah Zainab di depan Yazid. Setelah Yazid mengatakan bermacam-macam, bahkan istana Yazid berubah, bahkan istri Yazid pun berubah karena Sayyidah Zainab. Ketika Yazid membanggakan, menampakkan kecongkaannya semuanya, tiba-tiba Zainab dengan suara lantang. Bisa Anda bayangkan ya, Sayyidah Zainab itu mulai hari 11 jadi tawanan dalam perjalanan tawan di Syam. Di istana Yazid sana, di Syam, Damaskus, beliau ditawan. Beliau asing, bukan ke tempatnya. Beliau diperlakukan semuanya, tapi beliau tidak pernah kalah, tetap tegak. Suaranya bagaikan petir yang akan menghancurkan semua mereka ini. Tiba-tiba saat Yazid membanggakan semuanya, tiba-tiba suara Zainab dengan lantang beliau berkata, ya Yazid, inni la astasghiru qadra. Yazid, aku anggap kamu ini tidak berarti, tidak memiliki apapun. Fakid kaidak, lakukan semua tipu dayamu. Wa nasib jahdak, was'a sa'yak, wa nasib jahdak, lakukan semua yang bisa kamu lakukan. Semua usahamu kamu habiskan. Kemudian, fa wallahi la tamhu dzikrana. Demi Allah, kamu tidak pernah akan menghabiskan nama harum kami. Wala tumitu wahyana, kamu tidak akan mampu mematikan wahyu, yaitu Islam yang telah turun kepada kami, artinya kepada datuknya Sayyidul Wujud Muhammad. Kamu tidak pernah akan mampu menghilangkan nama indah kami, enggak mampu menghilangkan wahyu kami. Wallahi la tamhu dzikrana wala tumitu wahyana. Kemudian, fahal ra'yuka illa fanad. Yazid, semua pendapatmu bohong. Wa ayyamuka illa adad, hari-harimu dalam hitungan jari. Wanita dalam kondisi ditawan, asing, diperlakukan semuanya di hadapan. Saat itu mungkin dia adalah raja di semuanya saat itu Yazid, tapi inilah, dan akhirnya orang berubah semua. Fa wallahi la tamhu dzikrana wala tumitu wahyu. Karena itu ketika habis hari bersama Bapak, ketika Imam Sajjad menangis, kata Imam Tadarnya katanya Sayyidah Zainab, oh sisa dari keturunan manusia-manusia mulia, wahai keponakanku, wahai imam di zamannya, kamu jangan terlalu bergelisah. Ini telah datang ketentuan Allah. Sebentar lagi kuburan ayahmu Al-Husain akan menjadi tempat marjek kembalinya semua orang, dan tetap akan dikenang. Walaupun semua mereka orang-orang zalim ingin menghabisi, tetap akan nampak jelas. Dan itu terjadi. Sayyidah Zainab sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan ketika bisa ditemukan Imam Sahibul Asri wa Zaman ajallallahu ketika beliau menangis, ketika ditanya apakah engkau menangis Al-Husain, tidak. Apakah engkau menangis Abul Fadl Abbas, tidak.
Aku menangis, Imam tangis satu ini bukan, terus beliau menangis. Ditanya satu Ali Akbar Al-Radhi'lah, kemudian apa? Beliau mengatakan bisalli ammati Zainab, karena Zainab ammatku Zainab yang ditawar. Aku menangis semacam ini. Tetapi Zainab, ini pelajaran bagi kita kaum lelaki, khususnya kaum wanita. Apapun kondisi kita, tetap Islam di atas segalanya. Sayyidah Zainab dalam kondisi apapun tetap menjaga Islamnya, menjaga hijabnya, menjaga sholat di awal waktunya. Bahkan bukan cuma yang wajib. Sayyidah Zainab, pengakuan Al-Imam Sajjad, ammati Zainab, hatta di malam 11 masih sholat malam 11. Ayo wal akhwat, bisakah kita paham apa artinya malam 11? Malam 11 itu kemah dibakar semuanya. Malam 11 itu di hadapan kemah yang tersisa adalah jasad-jasad tanpa kepala. Malam 11 itu adalah wanita-wanita dan anak-anak kecil melihat darah begitu berserakan. Tapi katanya saja di malam 11 pun aku melihat amehku tidak meninggalkan sholat malamnya. Keberanian menjaga awal waktu dalam sholat. Katanya saja sallallahu alaihi. Aku selalu melihat dalam perjalanan tawanan ketika ditawan, mulai dijalankan hari 11 dari Karbala ke Kufah sampai katanya Imam Sajjad, aku selalu melihat amehku Zainab sholat malam yang tetap berdiri apapun kondisi. Kemudian Imam Sajjad menangis, tapi aku melihat semalam, aku melihat amehku Zainab sholat malamnya dengan kondisi duduk. Kemudian aku bertanya, Amah, kenapa engkau sholat duduk? Biasanya tetap engkau sholat malam. Sayyidah Zainab, salamullahi ala Zainab. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam beliau, ya Allah. Di akhir harusnya. Kenapa engkau berdiri? Gak duduk dalam sholat malam. Kata Zainab, oh Ali, qurratu aini, ini mataku Ali, putra saudaraku. Aku gak kuat mengangkat kaki. Roti sekeping roti yang mereka berikan itu aku gak makan, aku kasihkan ke anak-anak, sehingga aku sangat gak mampu aku mengangkat. Zainab dalam posisi semacam itu, gak ada alasan orang berkata saya dalam posisi yang sangat sulit sehingga dia melepaskan sholat yang wajib. Ini sholat sunnah pun beliau gak tinggalkan. Dan inilah Zainab. Kita yang Islam mengenang hari Arba'in, kenanglah Zainab, dan mari kita meniru Sayyidah Zainab bagaimana tetap tegak keberaniannya, kepahlawanannya, bagaimana mendahulukan orang lain, menjaga sholatnya, dan yang lebih dari semua itu, bagaimana beliau menerima semua ketentuan Allah dengan lapang, sehingga bukan cuma sabar. Ada orang sabar sambil marah. Iya dah, sabar saya, terima kasih Mar. Sayyidah Zainab bukan cuma sabar, beliau mengatakan semua ini indah karena adalah di keinginan Allah dan di jalan Allah. Wallahi ma ra'aitu illa jadidah. Begitu juga Imam Ali Zainal Abidin. Karena itu yang mereka dicepatkan pulang oleh Yazid. Karena apa? Berubah semua. Ketika mereka sampai di Syam, Yazid istananya kepala-kepala ini diganti, diletakkan di atas, wanita-wanitanya dihina, dan kemudian Sajjad masih dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka digiring sebagai tawanan, ya Allah. Padahal Allah ciptakan bumi, langit dan semua ciptaan Allah ciptakan untuk datang mereka sehingga wujud Muhammad. Tapi ini balasan umat dan manusia-manusia kejam ini. Ada seorang sahabat Rasul yang pernah berjumpa, Rasul pernah nasihat, aku masuk kota Damaskus saat ada perniagaan dia. Saat ketika aku masuk, aku melihat Damaskus dihias semuanya seperti ada hari raya besar. Ketika aku tanya ada apa ini, mereka berkata sebentar lagi ada tawanan-tawanan yang akan lewat. Dari pintu mana melewat? Min basa'ati, dari pintu Sa'ati. Aku mendekati, siapa tawanan ini? Orang-orang Khawarij yang mereka menentang pemerintahan yang sah dan semuanya. Ketika aku tunggu, aku melihat ada kepala, dan kemudian aku kenal kepala itu, kepala Al-Husain. Kemudian aku berkata, ini kepala, ini siapa tawanan ini? Ini keluarga Muhammad, ya Allah. Kemudian beliau mendekati ke Ummu Kulsum dan Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab, aku Sahal pernah ketemu Datuk Abu Sahal.
Kenapa sampai begini? Apa yang kamu inginkan? Kata Ummi Kulthum berkata, kalau kamu punya uang sedikit, tolong kasihkan kepada yang membawa kepala itu. Dia diletakkan paling depan, karena kami wanita-wanita keluarga Rasulullah menjadi sorotan mata. Kami gak senang kami dilihat oleh orang-orang lagi seperti tontonan semacam ini. Cepat aku keluarkan bapak yang membawa kepala Abi Abdul, aku kasih uang 400 dirham, kamu pergi agak jauh. Kemudian setelah itu aku melihat, aku pergi kepada Ali bin Ali Zainal Abidin, dengarkan Ali apa yang dikatakan oleh sana. Aku ucapkan salam kepadanya, wahai cucu Rasulullah, aku adalah Sahal, aku sahabat kakekmu Muhammad. Apa yang terjadi padamu ini? Apa kata Imam Ali? Kamu punya baju yang jelek apa tidak? La haula wala quwwata illa billah. Kamu punya baju yang sangat-sangat jelek yang kamu sudah gak senang lagi. Sahal teriak, wahai cucu Rasulullah, kalian keluarga Rasulullah setiap hari memberi orang baju yang terbaik, yang termahal. Semua dari kalian yang termahal, terbaik. Kenapa kamu minta sesuatu yang paling murah dariku? Kata Imam Sajjad, kalau kamu punya baju yang sudah kamu gak senang lagi, berikan kepadaku, karena aku gak mampu. Leherku begitu sakit dengan ikatan besi yang begini kuat. Kata Sahal, aku ambil baju, ketika aku ambil besi, aku angkat besi itu dari lehernya, tiba-tiba darah beliau mengalir. Sajjad salamullahi alaihi. Ketika mereka sampai di Syam, Yazid mengundang semua orang ingin menampakkan. Semua sudah datang dan tawanan-tawanan ini dipertontonkan sama kepala Husain. Semua orang dikumpulkan. Bahkan dia saat itu presiden, semua orang datang dibuat. Kemudian beliau mengatakan, buatkan mimbar situ, kasih sesuatu apa dengan mimbar. Kemudian beliau minta ada seorang khatib untuk khutbah, untuk menjelekkan keluarga Al-Husain, keluarga Ali bin Abi Thalib, dan semua keluarga ini menjelekkan. Bangunlah sang khatib, mulai dia menjelek-jelekkan keluarga Imam Ali, Al-Husain dan semuanya. Imam Sajjad dengar, posisi ditawan dengan besi yang ada di lehernya. Wanita-wanita mendengarkan apa yang mereka lakukan, mengejek ayahnya, saudaranya, semuanya. Tiba-tiba Imam Sajjad ini, saya katakan, Karbala dijaga oleh As-Sajjad dan Zainab, sehingga sampai pada kita. Dalam kondisi semacam ini, Sajjad teriak kepada yang khutbah, yang menjelekkan keluarga Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, semuanya. Kata Imam Sajjad, celaka kamu, istaraita ridal makhluk bisuktil khaliq. Kamu telah membeli kerelaan manusia dengan mengorbankan kerelaan Allah. Bersiap-siaplah, fatabawwa maq'adaka minan nar. Bersiap-siaplah, kamu akan ke neraka. Kamu telah membeli kerelaan Allah, kamu jual cuma mendapatkan kerelaan Yazid dan semua ini. Setelah itu teriak Imam Sajjad, Yazid, beri aku kesempatannya di mimbar itu. Kata Yazid, tidak. Kata yang hadir, kasih kesempatan dia. Enggak, jangan, kata Yazid. Ini kalau saya kasih kesempatan di mimbar akan menghabiskan keluarga gue. Sebagaimana tidak, ini dalam kondisi ditawan, apa yang mampu dilakukan? Katanya Yazid, ini dari keluarga Zuqul Ilma Zaqqa. Ini keluarga yang semua punya berilmu. Akhirnya tetap Imam Ali Sajjad berkata, teriak lagi, beri aku kesempatan untuk menyampaikan sesuatu di mimbar itu, yang di situ ada kerelaan Allah, dan bagi yang hadir ini ada pahala. Orang-orang memaksa Yazid, kata Yazid, dia naik. Imam Sajjad naik mimbar. Manusia dikumpulkan oleh Yazid untuk mempermalukan Al-Husain dan keluarga Imam Husain, keluarga Imam Ali. Tiba-tiba ya Sajjad mulai ceramahnya dengan memuji Allah, semuanya mengenalkan dirinya. Aku siapa? Yang sudah tahu aku silakan, kalau enggak aku terus. Anak-anak belum Mustafa, anak belum Murtada, terus beliau kenalkan. Dan mulai orang menangis di masjid itu. Berubah situasi. Suara teriak nangisan. Kemudian beliau berkata, kami telah diberi oleh Allah kesabaran, ilmu,
dari kami Nabi Mukhtar, dari kami At-Tayyar, dari semua kebesaran-kebesaran Ahlul Bait disampaikan oleh Sajjad untuk mengonter seorang mukhatib yang menjelekkan keluarga Rasulullah. Setelah itu orang nangis semuanya, gelisah Yazid. Tiba-tiba Yazid berkata, muadzin adzanlah. Belum waktunya adzan. Cuma Yazid ingin memotong supaya gak terus khutbah. Sang muadzin adzan. Mungkin baru kali itu ada adzan dulu waktu itu. Sang muadzin adzan untuk memotong, dan imam masih di mimbar. Ketika orang itu berkata Allahu Akbar, Imam Sajjad di mimbar mengatakan, aku bersaksi tiada yang akbar selain Allah. Ketika orang itu berkata asyhadu an la muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, Imam Sajjad di atas mimbar, aku bersaksi, kulitku, rambutku dan semua bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian sampai sang muadzin berkata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari atas mimbar Al-Imam Ali Zainal Abidin menoleh kepada Yazid seraya beliau berkata, ya Yazid, Muhammad jaddi abjaduk. Yazid, Muhammad itu jaddi, datukku atau datukmu. Fa in qulta jaddak faqad kadzabta wa kafarta. Kalau kamu katakan Muhammad datukmu, kamu sungguh telah bohong dan kamu bisa jadi kufur. Wa in qulta Muhammadun jaddi, kalau kamu katakan Muhammad itu datukku, kenapa keluarganya engkau bantai semacam ini? Satu masjid semua menangis, satu masjid berubah semua. Karena apa dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Ini yang menjaga Karbala. Karena kan mereka selalu mengatakan tawanan orang-orang yang membangkang, nggak dikenal. Begitu Imam Sajjad. Kita belajar dari Imam Sajjad. Apapun kondisi kita tetap punya kewajiban untuk menyampaikan hak dengan caranya. Dalam kondisi apapun tetap sampaikan hak. Sebagaimana Sayyidah Zainab. Kita banyak belajar dari Imam Sajjad, pasti dari kesabaran beliau, kerelaan beliau, keberanian beliau, doa-doa dan munajat beliau. Terus beliau tidak melihat, nggak ada alasan saya dalam posisi sulit, saya tidak bisa menyampaikan, nggak ada. Kita dipelajari untuk menyampaikan hak kapan saja, dibungkam di sini, di sana keluar, dan tetap hak keluar. Kan dalam Al-Quran kita diabadikan oleh Allah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam di penjara pun tetap beliau berdakwah. Ya sahibai sijni a'arbabul mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Mengenalkan Allah artinya apa? Kita yang telah diberi oleh Allah atau hidayah, nikmat besar, kenal Allah, kenal Islam, kenal kemudian Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, kita syukuri, kemudian kita praktekkan dalam diri kita, dan kita tetap mampu untuk menyampaikan kebenaran tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa menghina orang lain, tanpa semuanya, tapi tetap bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Imam Sajjad ketika mengatakan semacam itu berubah situasi. Sering saya sampaikan dalam beberapa acara bahwa al-haq, kebenaran itu ada pemiliknya, yaitu Allah. Al-haq milik Allah. Maka kita punya taklif cuma saat kita telah menerima hak ini, kita praktekkan hak dalam hidup kita, dan kemudian kita kenalkan hak itu semampu kita. Tapi pemilik hak yang akan menentukan nanti. Coba kita lihat peristiwa tadi. Kalau Imam Sajjad saat itu ingin mengundang orang supaya mendengarkan siapa mereka, mengundang orang untuk mengenalkan bahwa kami keluarga Rasulullah, kami, mungkin gak ada yang hadir. Siapa yang akan datang diundang oleh orang yang ditawan semacam itu? Tetapi justru musuh Allah mengundang ribuan orang untuk menjelekkan kebenaran ini. Justru malah di tengah-tengah itu Allah jadikan kebenaran muncul, dan yang memfasilitasi orang zalim ini. Seperti Fir'aun. Fir'aun kan ketika Nabi Musa mulai menyampaikan dakwahnya, Fir'aun kemudian setelah banyak, silakan anda baca surah Al-Qasas dan lainnya. Setelah banyak perdebatan dengan Fir'aun, Fir'aun mengatakan,
kumpulkan orang semua yaumuz zina, artinya hari raya, semua orang semua kumpul yang paling banyak. Kemudian datangkan semua tukang-tukang sihir. Apa tujuannya Fir'aun? Ingin mempermalukan Musa dan menampakkan Musa kalah di hadapan sekian orang. Apakah saat itu kondisi Musa yang awal dakwah bisa mengundang orang sebanyak itu? Gak mampu, gak ada yang datang. Tetapi justru Fir'aun mengundang semua orang ingin mempermalukan Musa, karena Fir'aun mengundang semua tukang sihir yang paling ternama di negeri. Dan tukang-tukang sihir itu sebelum mulai dibuat lomba dengan Fir'aun, dengan Musa, mereka berkata, "Inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin." Fir'aun, kalau kita menang akan dapat apa? Kata Fir'aun, bukan cuma apa, kalian akan muqarrabin, akan menjadi orang-orang yang dekat ke istana. Yang penting permalukan. Apa yang terjadi? Justru tukang-tukang sihir itu yang pertama beriman kepada Musa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran. Jadi kita jangan pernah risau. Kita cuma punya taklif mengamalkan setelah mensyukuri kita dipilih oleh Allah untuk mengenal kebenaran. Kita praktekkan, kita akan berdakwah mengenalkan semampu kita dengan caranya tanpa menyakiti orang semuanya. Kemudian apa yang terakhir? Pemilik kebenaran nanti yang akan memberikan ketentuan cara. Dan semacam itu terjadi dalam peristiwa Imam Sajjad dan peristiwa Sayyidah Zainab, semua berubah. Karena itu yang memegang kebenaran, yang bersama Abi Abdillah Al-Husain, jangan pernah cemas. Apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita hadapi, kita sedang melaksanakan kebenaran, pemilik kebenaran akan menentukan yang terbaik untuk kita. Supaya kita gak minder karena kita minoritas, karena kita masih semacam ini. Karena yang paling penting itu bukan yang kita khawatiri, bukan apa yang dari luar. Yang kita khawatiri kalau kita dari dalam sendiri berselisih, sehingga kita gak sangat memalukan. Karena Imam Husain yang kita tangisi, Imam Sahibuz Zaman yang ada di tengah-tengah kita, gak menginginkan kita sesama kita yang sama-sama menangis, kita yang sama-sama mengenang, kita yang sama-sama semudah. Kemudian sesama kita cuma hal-hal yang kecil, kita kemudian berbeda sampai mudah kata-kata yang tidak indah. Ini yang perlu kita jaga. Urusan yang luar bila kita simple, sebagaimana saya contohkan, bagaimana Musa, bagaimana Fir'aun, bagaimana Sajjad dan semuanya, semua itu terjadi. Dan bukan cuma terjadi di zaman itu, sampai di zaman ini akan terjadi terus. Orang-orang yang mungkin kita lihat bagaimana bengisnya melawan bisa luntur, karena pemilik kebenaran akan mampu memberikan apa yang terbaik untuk kita. Karena itu pelajaran terbaik yang kita ambil hari ini dari Sayyidah Zainab, ketaatannya, pemegang. Dan dari pelajaran dari Sayyidah Zainab, sebelum saya akhiri, ada pelajaran penting dari Sayyidah Zainab. Dan ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita di saat kita, imam kita ghaib, imam zaman kita. Sayyidah Zainab menampakkan langsung setelah peristiwa Karbala bagaimana Sayyidah Zainab melihat Al-Imam Ali Zainal Abidin, imam zamannya. Padahal itu masih keponakannya, tetapi perilaku beliau sudah bukan cuma memperlakukan keponakan, tetapi ini adalah imam yang harus saya taati, sehingga beliau yang lebih tua ma'amehnya tetap memperlakukan yang terdepan. Semuanya Sajjad. Ibn Ziyad ketika mau membunuh imam, kata Sayyidah Zainab, kalau kamu membunuh ini, bunuh saya. Ini Sayyidah Zainab bagaimana menjaga imam zamannya, sehingga kita perlu belajar bagaimana kita menjaga imam zaman kita setelah yang lain. Dengan apa? Dengan kita lakukan apa yang dicintai oleh imam zaman kita. Jangan sampai kita menyakiti dan menyebabkan imam zaman kita menangis. Setidaknya ayyuhal ikhwah, di zaman ghaib semacam ini, jangan pernah sehari lewat kita tidak berziarah kepada beliau. Doaul ahad, kita memperbarui setidaknya. Pak, kalau nggak mampu karena panjang semuanya, doaul faraj, Allahumma kulli walikal hujjah. Jangan setinggal, sehingga kita terus kita punya hubungan dengan imam zaman kita, dan itu akan membawa keberkahan, kemenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan di hari Arba ini kita mampu mengambil pelajaran, dan kita akan menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan menjaga lebih erat persaudaraan kita, dan
dan kita akan mengulurkan tangan persaudaraan kepada siapapun umat Muhammad, apapun mazhabnya, tetap kita akan mengulurkan persaudaraan karena itu yang diajarkan oleh Abi Abdillah Al-Husain. Ayo ikhwah, sebelum saya akhiri, jutaan manusia berkumpul hari ini di Karbala. Kita mendoakan agar para penziarah Abi Abdillah Al-Husain dari manapun mereka berada tetap dalam penjagaan Allah, diterima ziarah mereka dan mereka tetap mampu kembali ke tempat mereka dengan selamat. Dan hari ini ingin saya ajak antum dan antum para ikhwan dan akhwat, mari kita membacakan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang tahun-tahun lalu mungkin masih ada bersama kita, dan khususnya yang saya ingat sekarang saudara kita Taufik yang persis hari ini setahun beliau wafat. Kita akan bacakan Fatihah. Semoga Allah memberikan yang terbaik semua untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita tetap wafat, tetap masih berpegang teguh dengan wilayah. Al-Fatihah wa qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di acara-acara semacam ini atau malam-malam tertentu, malam Jumat dan apa, itu ada doa-doa terkabul. Maka di saat-saat semacam itu atau hari-hari tertentu, malam-malam qadar dan semuanya, kita silahkan berdoa untuk semua kepentingan kita masing-masing. Tapi ada dua doa yang jangan pernah dilewatkan, apalagi di hari-hari yang istimewa, waktu-waktu yang istimewa, di bulan-bulan atau tempat-tempat istimewa, saat kita di Arafah, saat kita di makam Rasul, makam para imam. Jangan pernah melupakan dua doa yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini. Pertama, kita doa selalu pada Allah untuk Allah segerakan munculkan imam zaman kita. Ajalallah farajuh syarif, agar Allah segera memunculkan imam zaman kita. Rindu berjumpa dengan imam kita. Dan kedua, selalu kita harus berdoa supaya Allah memberikan kita husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang terbaik, wafat dalam keadaan tetap menjaga iman kepada Allah, menjaga pegangan kita pada Rasul dan Ahlul Bait sallallahu alaihi, agar kemudian kita, karena apapun yang akan kita peroleh di dunia ini, kalau kita akan mendapatkan yang akhir ini, tidak ada artinya semuanya. Karena itu dalam semua doa kita, dua yang pernah kita lupakan. Pertama, untuk mohon kepada Allah di ta'jilil faraj, dan kedua husnul aqibah,